Saat lembur kerja, tiba-tiba tetanggaku mengirim sebuah rekaman video. Ternyata ibu mertuaku dan adik ipar yang menumpang hidup di rumahku sedang mendorong anakku keluar rumah dan menyiram anakku dengan air cucian kotor, lalu memukul anakku sambil berteriak, "Dasar anak haram bandel!" Melihat video itu darahku seakan mendidih. Ternyata selama ini ibu mertua dan adik ipar memperlakukan anakku dengan kejam. Sampainya di rumah, aku berteriak menyampaikan satu kalimat yang membuat mereka lari ketakutan. Karena sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Malam itu jarum jam di dinding kantor sudah menunjukkan pukul 8 malam. Suasana ruangan divisi pemasaran sudah senyap, hanya terdengar bunyi ketikan jemari Raina di atas papan ketik laptop dan dengungan halus mesin pendingin ruangan. Raina menghela napas panjang sembari memijat tengkuknya yang terasa kaku. Sebagai seorang ibu bekerja, lembur adalah hal yang paling ia benci, tetapi tuntutan pekerjaan akhir bulan memaksanya untuk tetap duduk di kursi kerjanya sementara pikirannya sudah melayang ke rumah. Bayangan wajah Bintang, putranya yang baru berusia 6 tahun, menari-nari di pelupuk matanya. Raina merapikan hijabnya yang sedikit berantakan karena seharian beraktivitas, lalu meraih ponsel yang tergeletak di meja untuk mengecek kabar dari rumah. Biasanya, jam segini Bintang sudah tidur setelah dibacakan dongeng oleh neneknya, Bu Marta. Atau setidaknya, itulah yang selalu dilaporkan oleh ibu mertuanya itu setiap kali Raina bertanya. Namun, malam ini ponsel Raina sunyi. Tidak ada pesan dari Bu Marta maupun Amanda, adik ipar yang juga tinggal di rumahnya. Raina mencoba berpikir positif, mungkin mereka sedang asyik menonton televisi atau sudah terlelap. Raina kembali fokus pada layar laptopnya, berusaha menyelesaikan laporan secepat mungkin agar bisa segera memesan ojek daring dan pulang. Namun, ketenangannya pecah ketika ponselnya bergetar hebat di atas meja kayu yang keras, menimbulkan bunyi yang mengejutkan di ruangan yang sunyi itu. Nama Bu Fira, tetangga sebelah rumahnya, muncul di layar. Perasaan Raina mendadak tidak enak. Tidak biasanya Bu Fira menghubunginya malam-malam begini kecuali ada hal yang sangat mendesak. Dengan tangan sedikit gemetar, Raina membuka pesan tersebut. Pesan itu singkat namun cukup membuat jantung Raina seakan berhenti berdetak. Bu Fira menuliskan kalimat agar Raina tidak kaget, dan segera melihat video yang dikirimkannya. Tanpa menunggu sedetik pun, Raina menekan ikon unduh pada video berdurasi 2 menit itu. Jaringannya sedikit lambat, membuat simbol lingkaran berputar itu terasa seperti siksaan bagi batin Raina yang mulai gelisah. Ketika video itu mulai berputar, dunia Raina seakan runtuh seketika. Video itu diambil dari celah pagar tanaman pembatas rumah Bu Fira dan rumah Raina. Sudut pandangnya jelas mengarah ke teras samping rumah Raina dekat area mencuci. Di sana, di lantai semen yang kasar, Bintang terlihat sedang meringkuk ketakutan. Tubuh kecilnya basah kuyup. Bukan oleh air hujan, melainkan air berwarna keruh kehitaman yang baru saja disiramkan oleh Amanda dari ember pel. Raina menutup mulutnya menahan teriak. Ia bisa melihat jelas wajah Amanda yang menyeringai puas sambil berkacak pinggang. Mulutnya komat-kamit meneriakkan sesuatu yang kemudian terdengar jelas, karena Bu Fira memperbesar volume rekamannya. Suara Amanda terdengar melengking tajam menusuk telinga. Ia membentak Bintang dengan kasar, menyuruh anak sekecil itu untuk tidak cengeng. Belum sempat Raina mencerna kekejaman itu, sosok Bu Marta muncul dari pintu dapur membawa sapu lidi. Harapan Raina bahwa ibu mertuanya akan menolong cucunya hancur berkeping-keping. Bu Marta justru menarik lengan kecil Bintang hingga anak itu terhuyung, lalu memukulkan sapu lidi itu ke punggung dan kaki Bintang berkali-kali. Suara pukulan itu terdengar mengerikan, beradu dengan tangisan Bintang yang memohon ampun. Raina mencengkeram tepi meja kerjanya, hingga buku-buku jarinya memutih. Air matanya tumpah tak terbendung membasahi pipi. Dalam video itu, Bu Marta berteriak dengan kalimat yang membuat darah Raina mendidih hingga ke ubun-ubun. Wanita tua itu memaki Bintang dengan sebutan anak haram yang bandel, dan hanya bisa menghabiskan beras. Ia juga menyumpahi Bintang agar cepat mati menyusul kakeknya, supaya tidak menjadi beban keluarga. Raina merasa sesak napas. Selama ini, di hadapannya, Bu Marta selalu bersikap manis pada Bintang, memanggilnya cucu kesayangan, dan selalu meminta uang tambahan untuk membelikan vitamin atau mainan buat Bintang. Ternyata semua itu hanyalah topeng busuk untuk menutupi sifat aslinya yang lebih kejam dari iblis. Raina tidak sanggup menonton video itu sampai habis. Tetapi matanya terpaku pada layar ketika melihat Amanda mendorong tubuh Bintang, hingga kepala anak itu membentur pot bunga besar di sudut teras. Bintang menjerit kesakitan memegang kepalanya,
sementara Bu Marta dan Amanda justru tertawa. Mereka kemudian menyeret Bintang keluar dari pintu samping dan mengunci pintu, membiarkan anak itu menangis di luar dalam kondisi basah dan kesakitan. Video berakhir dengan tangan Bu Fira yang gemetar menurunkan kamera, mungkin karena ketakutan ketahuan. Raina membanting ponselnya ke meja, napasnya memburu cepat. Rasa sakit di dadanya berubah menjadi amarah yang menyala-nyala. Ia merasa gagal menjadi ibu. Ia bekerja keras banting tulang dari pagi sampai malam demi membiayai kehidupan mereka semua, termasuk membayar utang-utang gaya hidup Amanda dan biaya berobat Bu Marta yang ternyata palsu. Ia memberikan atap untuk mereka berteduh, memberi makan, bahkan membelikan pakaian bagus, tetapi balasan yang ia terima adalah penyiksaan terhadap permata hatinya. Raina segera mengemasi barang-barangnya dengan kasar. Ia tidak peduli lagi pada laporan yang belum selesai. Ia harus pulang sekarang juga. Ia akan membunuh mereka jika perlu. Saat Raina berdiri dengan langkah goyah, pintu ruangan terbuka. Andra, suaminya, masuk dengan wajah lelah namun tersenyum. Andra berniat menjemput Raina agar mereka bisa makan malam bersama di jalan pulang. Namun, senyum Andra lenyap seketika saat melihat kondisi istrinya. Wajah Raina merah padam, air mata membasahi wajah, dan tubuhnya gemetar hebat seperti orang yang sedang kedinginan. Andra bergegas menghampiri Raina, bertanya dengan panik apa yang terjadi, apakah ada orang yang mengganggunya di kantor. Raina tidak mampu berkata-kata. Tenggorokannya tercekat oleh isak tangis yang tertahan. Ia hanya menunjuk ponselnya yang tergeletak di meja. Andra, dengan bingung, mengambil ponsel itu. Layar ponsel masih menyala menampilkan bingkai terakhir video tersebut. Andra menekan tombol putar. Raina memalingkan wajahnya, tidak sanggup mendengar suara jeritan Bintang untuk kedua kalinya. Ia memperhatikan reaksi suaminya. Selama ini, Andra adalah anak yang sangat berbakti. Andra tidak pernah berani membantah Bu Marta. Raina takut Andra akan menyangkal video itu atau mencari pembenaran atas tindakan ibunya, seperti yang sering dilakukan suami-suami di cerita drama yang sering ia dengar. Namun, reaksi Andra di luar dugaan. Wajah pria itu berubah pucat pasi dalam hitungan detik. Matanya melebar menatap layar ponsel, merekam setiap detik penyiksaan yang dialami darah dagingnya sendiri. Rahang Andra mengeras hingga terdengar bunyi gemeretak gigi yang beradu. Tangan Andra yang memegang ponsel gemetar, bukan karena takut, melainkan karena amarah yang luar biasa besar. Ketika video selesai, Andra tidak langsung bicara. Ia menatap dinding kosong dengan tatapan kosong namun mengerikan. Napasnya berat dan dalam. Raina melihat setitik air mata jatuh dari sudut mata suaminya, yang segera dihapus dengan kasar. Andra menoleh menatap Raina. Tidak ada keraguan di mata itu. Ia mendekap Raina erat-erat, membiarkan istrinya menangis di dadanya sejenak. Andra membisikkan permohonan maaf berulang kali, menyalahkan dirinya sendiri karena selama ini terlalu buta. Raina merasakan detak jantung Andra yang memburu. Raina melepaskan pelukan dan mengajak Andra untuk segera pulang dan lapor polisi. Raina ingin menyeret mereka ke penjara malam ini juga. Ia ingin mereka merasakan dinginnya lantai sel, seperti Bintang yang kedinginan di lantai teras. Akan tetapi, Andra menahan bahu Raina. Ia menggeleng pelan. Suaranya terdengar dingin dan datar, sangat berbeda dari Andra yang lembut dan humoris yang Raina kenal. Andra mengatakan bahwa lapor polisi sekarang hanya akan membuat mereka ditahan sebentar lalu bebas dengan jaminan, atau mereka akan memutarbalikkan fakta dengan alibi-alibi palsu. Andra berkata bahwa ia tahu kelemahan terbesar mereka. Andra mengungkapkan bahwa selama ini ia menaruh curiga pada gerak-gerik ibunya dan Amanda, terutama soal uang. Malam ini adalah puncaknya. Andra mengambil tas kerja Raina dan menggenggam tangan istrinya erat. Ia berkata dengan nada yang membuat bulu kuduk Raina meremang, bahwa mereka akan pulang bukan hanya untuk menyelamatkan Bintang, tetapi untuk menghancurkan hidup Bu Marta dan Amanda sampai ke akar-akarnya. Andra berjanji malam ini akan menjadi malam terakhir mereka bisa tidur nyenyak di rumah itu. Raina melihat sisi lain dari suaminya, sisi gelap yang muncul karena naluri seorang ayah yang anaknya disakiti. Tanpa banyak bicara lagi, mereka berdua berjalan cepat keluar dari gedung kantor, menembus malam yang kelam dengan membawa dendam yang siap meledak. Di dalam mobil, suasana terasa begitu mencekam. Hujan deras mulai turun membasahi kaca depan, seolah alam turut menangis melihat nasib malang yang menimpa Bintang. Suara wiper yang bergerak ke kiri dan ke kanan, menjadi satu-satunya irama yang menemani kebisuan Raina dan Andra. Raina duduk di kursi penumpang sambil memeluk tasnya erat-erat, matanya sembab menatap jalanan yang macet. Setiap detik yang berlalu terasa seperti jam. Bayangan Bintang yang kedinginan di luar rumah, membuat hati Raina teriris-iris. Ia ingin mobil ini bisa terbang, agar ia bisa segera mendekap tubuh kecil putranya.
Ponsel Raina kembali bergetar. Lagi-lagi dari Bu Fira. Kali ini Bu Fira mengirim pesan suara. Raina memutarnya dengan pengeras suara, agar Andra juga bisa mendengar. Suara Bu Fira terdengar panik bercampur geram. Ia mengabarkan bahwa Bintang sekarang dikunci di luar gerbang pagar depan, bukan lagi di teras samping. Anak itu duduk memeluk lutut di aspal depan rumah, diguyur hujan deras. Bu Fira ingin menolong dan membawa Bintang ke rumahnya. Tetapi pagar rumah Bu Fira dikunci gembok dari dalam oleh suaminya yang sedang pergi membawa kunci, sehingga ia tidak bisa keluar. Bu Fira sudah mencoba berteriak memanggil Bu Marta dari balik pagar. Tapi Bu Marta malah mematikan lampu teras dan masuk ke dalam rumah, pura-pura tidak mendengar. Mendengar itu, Andra membanting setir ke kiri, menyalip kendaraan di depannya dengan agresif. Raina bisa melihat urat-urat tangan Andra menonjol saat mencengkeram kemudi. Kemarahan Andra sudah diubun-ubun. Andra memaki pelan, menyebut nama ibunya dan adiknya tanpa embel-embel penghormatan lagi. Raina mencoba menenangkan dirinya sendiri, meski sulit. Ia mulai mengingat kembali semua pengorbanannya selama ini. Ia ingat bagaimana ia merelakan tabungan haji miliknya dan Andra dipakai untuk melunasi utang kartu kredit Amanda tahun lalu, karena gadis itu merengek dikejar penagih utang. Ia ingat bagaimana ia selalu membelikan baju-baju mahal untuk Bu Marta setiap lebaran, sementara ia sendiri hanya memakai baju lama yang dijahit ulang. Raina ingat betul, setiap kali ia pulang kerja membawa makanan, Bu Marta akan menyambutnya dengan senyum manis, memuji Raina sebagai menantu idaman. Namun, ternyata di belakangnya, makanan itu mungkin tidak pernah sampai ke mulut Bintang. Raina merasa bodoh. Sangat bodoh. Ia terlalu percaya pada konsep keluarga harmonis, sampai menutup mata pada tanda-tanda kecil yang sebenarnya sudah ada. Luka lebam di lengan Bintang yang kata Bu Marta karena jatuh dari sepeda, atau Bintang yang sering kelaparan saat Raina pulang, padahal uang belanja yang ia berikan lebih dari cukup untuk makan mewah 4 orang. Semua kebohongan itu kini terbuka jelas di depan matanya. Tiba-tiba, layar dashboard mobil menyala, menampilkan notifikasi pesan masuk ke ponsel Andra yang terhubung lewat Bluetooth. Pesan itu dari Amanda. Raina membaca pesan yang muncul di layar itu dengan perasaan jijik yang luar biasa. Amanda menulis dengan gaya bahasa yang manja, bertanya apakah Andra sudah pulang kerja, karena ia butuh uang transferan segera. Amanda beralasan bahwa Bintang baru saja memecahkan vas bunga keramik kesayangan Bu Marta yang harganya jutaan, dan Bu Marta sedang menangis sedih karena vas itu pecah. Amanda meminta ganti rugi uang agar bisa membeli vas baru besok pagi untuk menghibur ibunya. Kebohongan yang begitu nyata dan tak tahu malu itu membuat Andra tertawa getir. Tawa yang kering dan tanpa humor. Andra berkata bahwa mereka benar-benar iblis berwajah manusia. Di saat mereka menyiksa Bintang di tengah hujan, mereka masih sempat-sempatnya mengarang cerita untuk memeras uang Andra. Andra tidak membalas pesan itu. Ia justru melakukan sesuatu yang membuat Raina bingung. Andra menepikan mobil sebentar di bahu jalan yang agak sepi, lalu keluar menembus hujan. Raina memperhatikan dari dalam mobil. Andra berjongkok di bagian belakang mobil, meraba-raba area di balik bumper bawah. Tak lama kemudian, Andra kembali masuk ke dalam mobil dengan basah kuyup, memegang sebuah benda kecil berwarna hitam sebesar kotak korek api. Raina bertanya benda apa itu. Dengan wajah datar, Andra menjelaskan bahwa itu adalah alat pelacak GPS. Andra baru menyadari keberadaan alat itu minggu lalu saat mencuci mobil, tapi ia diamkan karena ingin tahu siapa yang memasangnya. Ternyata Amanda yang memasangnya agar bisa memantau pergerakan Andra. Dengan alat ini, Amanda bisa tahu kapan Andra pulang kantor, kapan Andra mampir ke bank, atau kapan Andra sedang di lokasi proyek, sehingga Amanda bisa mengatur waktu untuk bersenang-senang atau melakukan kejahatan di rumah tanpa ketahuan. Andra meremukan alat pelacak itu di tangannya, lalu membuangnya ke jalanan yang becek, membiarkannya terlindas truk yang lewat. Andra berkata bahwa sekarang mereka buta. Amanda dan Bu Marta tidak akan tahu kalau Andra dan Raina sudah dekat rumah. Mereka pasti mengira Andra masih di kantor atau terjebak macet jauh dari rumah, karena sinyal GPS terakhir mungkin menunjukkan lokasi kantor. Ini akan menjadi unsur kejutan yang sangat penting. Mereka akan menyergap para penjahat itu saat mereka merasa paling aman. Mobil kembali melaju membelah hujan. Jalanan menuju kompleks perumahan mereka mulai terlihat. Jantung Raina berdegup kencang seiring semakin dekatnya jarak mereka dengan rumah. Ia mempersiapkan mentalnya. Ia tahu malam ini tidak akan berakhir dengan diskusi baik-baik. Ini adalah perang. Perang seorang ibu untuk anaknya. Raina meraba saku tasnya, memastikan ia membawa kunci cadangan gerbang, meskipun ia ragu apakah ia masih bisa membuka gerbang dengan tangan yang gemetar. Ketika mobil berbelok masuk ke jalan kompleks rumah mereka, lampu jalanan temaram menyinari deretan rumah. Dari kejauhan, Raina sudah bisa melihat rumahnya yang gelap gulita.
Tidak ada lampu teras yang menyala, seolah-olah rumah itu kosong. Namun, mata Raina menangkap sosok kecil yang meringkuk di pojok pagar hitam yang tinggi. Bintang. Anak itu tampak seperti gumpalan baju basah yang dibuang sembarangan. Hati Raina hancur lebur melihat pemandangan itu. Bintang tidak bergerak, kepalanya tertunduk di antara lututnya. Andra tidak memarkirkan mobil di garasi. Ia menghentikan mobil tepat di depan pagar dengan rem mendadak, membiarkan mesin tetap menyala dengan lampu sorot yang terang benderang mengarah ke teras rumah. Cahaya lampu mobil menembus sela-sela pagar, menyinari teras yang basah dan pintu depan yang tertutup rapat. Raina langsung melompat turun dari mobil, bahkan sebelum mobil berhenti sempurna. Ia berlari menerjang hujan menghampiri Bintang. "Bintang! Nak, ibu pulang, sayang," teriak Raina histeris. Ia merengkuh tubuh kecil yang dingin sedingin es itu. Bintang mengangkat wajahnya perlahan. Bibirnya biru, giginya gemeretak hebat, dan ada darah yang mengering di pelipisnya, tercampur dengan air hujan. Mata Bintang yang sayu menatap Raina, seolah tak percaya ibunya ada di sana. Dengan suara lirih yang hampir tak terdengar, Bintang berbisik memanggil ibu, lalu tubuhnya lemas dalam pelukan Raina. Anak itu pingsan karena kedinginan dan syok. Andra datang menyusul, wajahnya sudah tidak menunjukkan ekspresi manusia lagi. Ia seperti singa yang siap mencabik mangsanya. Ia melihat kondisi anaknya, lalu menatap ke arah pintu rumah yang tertutup. Andra mengambil kunci gerbang dari tangan Raina, membuka gembok dengan kasar, dan mendorong pagar besi itu hingga menghantam tembok dengan suara dentuman keras yang memecah kesunyian malam. Suara itu pasti terdengar sampai ke dalam rumah. Pintu depan rumah terbuka perlahan. Cahaya lampu dari ruang tamu menyeruak keluar. Muncul sosok Bu Marta dan Amanda dengan wajah kaget. Mereka menyipitkan mata karena silau oleh lampu mobil, mencoba melihat siapa yang datang membuat keributan. Amanda masih memegang toples camilan, dan Bu Marta masih mengenakan daster santainya. Terlihat sangat nyaman dan hangat, kontras dengan Bintang yang sekarat di pelukan Raina. "Loh, Andra? Raina? Kok sudah pulang? Kenapa nggak bilang-bilang?" tanya Bu Marta dengan nada yang dibuat-buat ramah, seolah tidak terjadi apa-apa. Amanda di sebelahnya buru-buru menyembunyikan toples camilan di balik punggungnya, lalu memasang wajah sedih yang palsu. "Iya Mas, kok GPS-nya mati? Kami khawatir loh," timpal Amanda dengan tidak tahu malu. Raina berdiri, menggendong Bintang yang pingsan dengan sisa tenaga yang ia miliki. Ia menyerahkan Bintang ke pelukan Andra yang berdiri kokoh di sampingnya. Raina melangkah maju mendekati teras, membiarkan hujan membasahi seluruh tubuhnya. Ia menatap kedua wanita di depannya itu dengan tatapan nyalang. Tidak ada lagi rasa hormat, tidak ada lagi rasa segan. Yang ada hanyalah kebencian murni. Bu Marta yang melihat tatapan Raina mulai merasa tidak nyaman. "Heh, Raina, kamu kenapa basah-basahan begitu? Itu Bintang kenapa tidur di luar? Dasar anak nakal, tadi dia kabur sendiri loh, ibu sudah panggil-panggil nggak mau masuk." Bu Marta mulai melancarkan alibi busuknya dengan suara tinggi, mencoba mengintimidasi Raina seperti biasa. Tapi kali ini, Raina tidak menunduk. Raina tidak meminta maaf. Raina maju selangkah lagi, menunjuk wajah mertuanya itu tepat di depan hidungnya. Bibir Raina bergetar, bukan karena dingin, tapi karena kalimat yang akan ia ledakkan. Kalimat yang akan menjadi awal kehancuran mereka berdua. Malam ini, Raina bersumpah, tidak ada lagi kata ampun. Suara petir menggelegar membelah langit malam, seolah menjadi gong pembuka bagi pertunjukan drama paling nyata yang akan terjadi di teras rumah itu. Hujan masih turun dengan deras, namun panasnya amarah di dada Raina membuat dinginnya air hujan tidak lagi terasa. Di hadapannya, Bu Marta dan Amanda berdiri dengan wajah yang mulai berubah dari arogan menjadi bingung. Mereka tidak terbiasa melihat Raina yang penurut menatap mereka dengan sorot mata membunuh seperti itu. Biasanya, jika Raina pulang dan melihat rumah berantakan atau ada masalah, Raina hanya akan mengelus dada dan membereskan semuanya dalam diam. Namun malam ini, singa betina yang tidur di dalam diri Raina telah bangun. Bu Marta mencoba mempertahankan wibawanya sebagai mertua. Ia melangkah maju sedikit, berkacak pinggang sambil menunjuk wajah Raina dengan telunjuknya yang gemuk. Ia mulai membentak Raina lagi, menuduh Raina sebagai istri yang tidak becus mengurus anak sehingga Bintang menjadi nakal dan harus dihukum di luar rumah. Bu Marta berteriak bahwa ia melakukan itu demi mendidik Bintang agar menjadi anak yang tangguh, bukan anak manja. Amanda di sebelahnya mengangguk setuju sambil memutar bola matanya malas, seolah drama ini hanya membuang waktu istirahatnya. Amanda bahkan sempat menyindir Andra yang diam saja melihat istrinya basah kuyup seperti orang gila. Namun, Andra tidak diam karena takut.
Ia diam karena sedang menahan diri agar tidak melakukan kekerasan fisik pada wanita tua yang selama ini ia panggil ibu. Tangan Andra mendekap tubuh Bintang yang pingsan semakin erat, menyalurkan kehangatan tubuhnya pada putra kecilnya yang malang. Raina melihat suaminya sudah di ambang batas. Ia tahu Andra tidak mungkin memukul ibunya sendiri, sejahat apapun wanita itu. Maka, ini adalah tugas Raina. Raina yang harus menjadi eksekutor malam ini. Raina yang harus mengusir parasit-parasit ini dari istana kecil mereka. Raina menarik napas dalam-dalam, membiarkan udara dingin memenuhi paru-parunya, lalu ia melepaskan satu teriakan yang begitu keras hingga urat-urat lehernya menonjol. Suaranya mengalahkan suara hujan, menembus gendang telinga Bu Marta dan Amanda, hingga membuat mereka tersentak mundur. Raina tidak memaki dengan kata-kata kotor. Ia mengucapkan satu kalimat ancaman yang spontan keluar dari mulutnya, karena teringat kecurigaan Andra tentang racun dan sertifikat rumah. Raina berteriak lantang memerintahkan mereka untuk lari sekarang juga atau polisi yang ada di belakangnya akan menangkap mereka berdua, atas tuduhan percobaan pembunuhan berencana menggunakan obat terlarang yang dicampurkan ke makanan suaminya, serta kasus pencurian sertifikat rumah yang sudah mereka rencanakan bulan lalu. Raina menambahkan dengan nada yang sangat meyakinkan bahwa hasil laboratorium rumah sakit sudah keluar hari ini, dan membuktikan ada racun di darah Andra. Itu adalah gertakan kosong. Raina tidak pernah ke rumah sakit hari ini, dan Andra belum pernah tes darah. Raina hanya asal bicara karena emosi memuncak, merangkai potongan-potongan keanehan kesehatan Andra belakangan ini. Hening seketika. Hanya suara hujan yang terdengar. Raina menduga Bu Marta akan tertawa atau balik memarahinya karena menuduh sembarangan. Namun, yang terjadi sungguh di luar dugaan. Wajah Bu Marta yang tadinya merah karena marah, mendadak berubah menjadi pucat pasi seputih kertas. Matanya melotot horor, bibirnya gemetar hebat. Amanda di sebelahnya, bahkan sampai menjatuhkan toples camilan yang ia sembunyikan di punggungnya, hingga pecah berantakan di lantai teras. Reaksi tubuh mereka yang begitu ketakutan bukanlah reaksi orang yang difitnah, melainkan reaksi penjahat yang tertangkap basah. Bu Marta dan Amanda saling berpandangan dengan tatapan panik. Ketakutan terpancar jelas di mata mereka. Mereka termakan gertakan Raina bulat-bulat. Dalam pikiran picik mereka, rencana jahat mereka untuk menyingkirkan Andra secara perlahan demi menguasai harta warisan benar-benar sudah terbongkar. Mereka mengira polisi benar-benar sedang berjalan menuju rumah itu. Tanpa berpikir panjang dan tanpa sempat membela diri, insting bertahan hidup mereka mengambil alih. Bu Marta berteriak pada Amanda untuk segera lari. Tanpa membawa pakaian ganti, tanpa membawa koper, dan hanya bermodalkan baju yang melekat di badan serta dompet yang ada di saku daster Bu Marta, mereka berdua lari terbirit-birit menerobos hujan. Mereka bahkan tidak berani melewati gerbang depan tempat mobil Andra terparkir, karena takut ditangkap. Mereka lari menyamping, melompati pagar rendah pembatas kebun kosong di sebelah rumah yang penuh semak belukar. Amanda sempat terpeleset di lumpur, tapi Bu Marta menariknya kasar agar cepat bangun. Mereka berlari seperti buronan, meninggalkan rumah yang selama ini mereka tumpangi dengan angkuh. Raina dan Andra terpaku di tempat. Mereka tidak menyangka efek kalimat itu begitu dahsyat. Andra menatap ke arah perginya ibu dan adiknya dengan tatapan nanar. Jika tadi Andra masih memiliki 1% keraguan bahwa ibunya mungkin tidak sejahat itu, kini keraguan itu musnah sepenuhnya. Reaksi panik dan kaburnya mereka adalah konfirmasi paling valid bahwa tuduhan Raina tentang racun dan rencana jahat itu benar adanya. Hati Andra hancur berkeping-keping. Ternyata sakit kepala dan mual yang sering ia rasakan beberapa bulan terakhir bukanlah karena kelelahan kerja, melainkan karena ulah tangan wanita yang ia hormati selama ini. Tubuh Bintang bergerak gelisah dalam gendongan Andra, menyadarkan mereka kembali ke realita. Raina segera menyentuh kening anaknya. Panas sekali. Raina mengajak Andra untuk segera masuk ke dalam rumah. Mereka tidak boleh membiarkan Bintang kedinginan lebih lama lagi. Soal dua wanita jahat itu, biarlah mereka lari ketakutan malam ini. Hukuman yang lebih menyakitkan sudah menanti mereka nanti. Raina melangkah masuk ke dalam rumahnya sendiri. Rumah yang selama ini terasa seperti neraka karena kehadiran mertua dan ipar benalu, kini mendadak terasa hening dan luas. Di dalam rumah, suasana berantakan. Bekas bungkus makanan berserakan di ruang tamu, sisa pesta kecil-kecilan Bu Marta dan Amanda saat pemilik rumah sedang banting tulang. Televisi masih menyala menampilkan acara hiburan. Raina mematikan televisi itu dengan kasar, menciptakan kesunyian yang mencekam. Andra membawa Bintang langsung ke kamar tidur utama, membaringkannya di kasur yang empuk dan hangat. Raina bergegas ke kamar mandi, mengambil handuk kering dan baskom berisi air hangat. Malam itu, di tengah suara hujan yang mulai mereda, Raina dan Andra bekerja sama merawat buah hati mereka. Tidak ada banyak kata yang terucap di antara suami istri itu.
Luka di hati mereka terlalu dalam untuk diungkapkan dengan kata-kata. Namun, tatapan mata Andra yang penuh penyesalan setiap kali melihat memar biru di punggung Bintang saat Raina mengganti baju anak itu, sudah cukup menjelaskan segalanya. Andra bersumpah dalam hati, ini adalah kali terakhir ia membiarkan keluarganya disakiti. Ia akan menjadi perisai baja bagi istri dan anaknya mulai detik ini. Rumah itu terasa sangat asing malam ini. Sepi, dingin, dan menyisakan aura kejahatan yang belum sepenuhnya hilang. Jam dinding menunjukkan pukul 2 pagi. Raina masih terjaga duduk di tepi ranjang, menggenggam tangan mungil Bintang yang tertidur gelisah. Napas anak itu terdengar berat. Sesekali ia merintih dalam tidurnya memanggil nama ibunya. Raina mengompres kening Bintang dengan telaten, air matanya sesekali menetes jatuh ke selimut tebal yang membungkus tubuh anaknya. Ia menatap wajah polos Bintang yang kini dihiasi luka gores di pipi dan lebam di lengan. Hati ibu mana yang tidak hancur melihat pemandangan seperti ini. Sementara itu, Andra tidak berada di kamar. Pria itu sedang melampiaskan amarah dan rasa ingin tahunya di kamar lain. Suara gaduh terdengar samar dari arah kamar Bu Marta. Raina tahu suaminya sedang membongkar kamar itu. Raina membiarkannya. Andra butuh jawaban. Andra butuh bukti fisik untuk meyakinkan dirinya sendiri bahwa keputusan untuk mengusir ibu dan adiknya adalah keputusan yang benar. Raina memilih tetap di samping Bintang, menjaga satu-satunya harta berharga yang nyaris direnggut darinya. Di kamar Bu Marta, Andra berdiri di tengah ruangan yang kini berantakan. Ia telah membalikkan kasur, mengeluarkan semua isi lemari pakaian, dan membongkar laci-laci meja rias ibunya. Aroma parfum ibunya yang menyengat masih tertinggal di ruangan itu, membuat perut Andra mual. Ia mencari sesuatu yang bisa menjelaskan segalanya. Ia mencari bukti kejahatan yang selama ini tersembunyi rapi di balik senyuman manis ibunya. Tangan Andra gemetar saat ia menemukan sebuah kotak kayu kecil yang disembunyikan di bagian paling dalam lemari pakaian, tertutup tumpukan kain batik lama. Kotak itu terkunci, tapi dengan mudah Andra membukanya paksa menggunakan obeng. Di dalamnya, Andra menemukan beberapa benda yang membuatnya sesak napas. Benda pertama adalah sebuah buku tabungan bank swasta atas nama Amanda. Andra membuka buku itu dengan tangan bergetar. Matanya terbelalak melihat deretan angka yang tertera di sana. Ratusan juta rupiah. Jumlah yang fantastis. Andra mengenali tanggal-tanggal setoran tunai yang tercatat di sana. Itu adalah tanggal-tanggal di mana Andra memberikan uang belanja bulanan, uang untuk biaya berobat ibunya yang katanya sakit jantung, dan uang yang ia berikan untuk modal usaha Amanda yang katanya selalu bangkrut. Ternyata selama ini mereka tidak pernah sakit. Usaha Amanda tidak pernah bangkrut karena usahanya tidak pernah ada. Semua uang hasil keringat Andra dan Raina ditabung oleh mereka untuk kepentingan pribadi. Mereka menimbun kekayaan di atas penderitaan Andra yang harus lembur setiap hari. Andra merasa dadanya sesak, seolah ada batu besar yang menghimpit paru-parunya. Ia merasa dikhianati oleh orang yang paling ia percayai. Namun, penemuan berikutnya jauh lebih mengerikan. Di dasar kotak itu, terbungkus plastik klip kecil, terdapat bubuk putih kekuningan. Bukan bedak, bukan tepung. Di sebelahnya ada botol kecil tanpa label berisi cairan bening. Andra, yang pernah bekerja sebentar di bidang logistik farmasi sebelum pindah ke perusahaan sekarang, mengenali bau samar dari bubuk itu. Itu adalah jenis obat terlarang golongan penenang dosis tinggi, yang jika dicampurkan terus-menerus ke dalam makanan bisa menyebabkan kerusakan organ dalam, gagal jantung, dan kematian mendadak yang terlihat wajar. Ingatan Andra melayang ke beberapa bulan terakhir. Ia sering merasa pusing hebat setelah makan malam di rumah. Ia sering merasa jantungnya berdebar tidak beraturan. Dokter bilang itu stres, tapi ternyata itu adalah racun yang diberikan oleh ibunya sendiri. Tangan Andra lemas. Kotak itu jatuh dari tangannya, isinya berserakan di lantai. Jadi, gertakan Raina tadi benar. Firasat seorang istri memang tajam. Mereka benar-benar mencoba membunuhnya pelan-pelan. Tujuannya jelas, jika Andra mati, sebagai ibu kandung, menurut hukum yang tertulis di akta, Bu Marta akan mendapat bagian warisan. Andra kemudian melihat sebuah amplop coklat tua yang terselip di bawah karpet lantai. Sepertinya terjatuh saat Bu Marta panik mengepak barang, atau memang disembunyikan di sana. Andra memungutnya. Isinya adalah dokumen tua yang kertasnya sudah menguning. Andra membacanya di bawah cahaya lampu kamar yang remang. Itu adalah surat adopsi. Surat penyerahan hak asuh anak dari sebuah panti asuhan kecil di pinggiran kota kepada Bu Marta dan almarhum suaminya, 30 tahun yang lalu. Nama asli bayi itu bukan Andra, tapi bayi X, ditemukan di depan gerbang panti. Air mata Andra akhirnya tumpah. Bukan air mata sedih, tapi air mata kehampaan. Selama ini ia mati-matian berbakti, menahan diri untuk tidak membantah,
menyerahkan hampir seluruh gajinya, karena ia merasa berhutang nyawa dan darah pada ibunya. Ternyata, ia hanyalah anak pungut yang dijadikan investasi jangka panjang. Bu Marta merawatnya bukan karena cinta, tapi karena butuh jaminan masa tua. Pantas saja Bu Marta begitu mudah menyiksa Bintang, cucunya. Karena bagi Bu Marta, Bintang tidak memiliki hubungan darah sama sekali dengannya. Bintang hanyalah anak dari anak pungut yang tidak berharga. Tiba-tiba terdengar suara Raina memanggil Andra dengan nada panik dari kamar sebelah. Andra buru-buru menyeka air matanya, memasukkan semua barang bukti itu ke dalam kantong plastik besar, lalu berlari ke kamar utama. Di sana, Bintang sedang mengigau. Matanya terpejam tapi mulutnya terus meracau. Tubuh anak itu kejang pelan. "Jangan, Om. Jangan ambil mainan Dika. Jangan pukul." Bintang meracau ketakutan. Andra mendekat, mengelus kepala anaknya. "Siapa Om? Nak? Ayah di sini." "Nggak ada siapa-siapa," bisik Andra menenangkan. Namun Bintang terus mengigau. Kali ini kalimatnya lebih jelas dan membuat darah Andra kembali mendidih. "Jangan bilang papa. Nenek marah kalau bilang papa. Om Vino jahat. Om Vino minta uang papa." Raina dan Andra saling berpandangan. Nama Vino sama sekali asing bagi mereka. Bintang menyebut nama seorang laki-laki yang sering datang ke rumah dan meminta uang. Ternyata, selama Raina dan Andra pergi bekerja, rumah mereka menjadi tempat Bu Marta menjamu tamu laki-laki. Andra mengepalkan tangannya begitu erat, hingga kukunya menancap ke telapak tangan. Bu Marta tidak hanya penyiksa anak dan pencuri, tapi dia juga membawa laki-laki asing masuk ke rumah anaknya, membiayai laki-laki itu dengan uang anak menantunya, dan memaksa cucunya untuk tutup mulut di bawah ancaman pukulan. Andra bangkit berdiri. Wajahnya kini tidak lagi menyeratkan kesedihan. Wajah itu keras dan dingin seperti batu karang. Ia menatap Raina dengan tatapan yang penuh tekad. Ia berkata pada Raina bahwa besok pagi, hal pertama yang akan ia lakukan bukan pergi ke kantor, melainkan pergi ke kantor polisi dan bank. Ia akan memblokir semua akses keuangan yang pernah ia berikan pada Amanda dan Bu Marta. Ia akan memastikan mereka tidak bisa mengambil 1 rupiah pun lagi. Dan soal Vino, Andra berjanji akan mencari tahu siapa laki-laki itu. Malam itu menjadi malam yang panjang bagi keluarga kecil itu. Namun, di balik rasa sakit dan pengkhianatan yang terbongkar, ada rasa lega yang perlahan tumbuh. Benalu itu sudah pergi. Racun itu sudah tidak ada lagi di makanan mereka. Andra memeluk Raina dan Bintang di atas tempat tidur. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Andra merasa benar-benar menjadi kepala keluarga yang utuh, yang tidak lagi di bawah bayang-bayang ketakutan durhaka pada orang tua. Karena orang tua yang ia hormati, ternyata hanyalah monster yang menyamar. Dan monster harus dimusnahkan, bukan dihormati. Malam itu, di sebuah kamar penginapan sempit yang lembab dan berbau apek di pinggiran kota, 2 sosok wanita duduk dengan wajah masam. Bu Marta dan Amanda terpaksa menginap di tempat murah tersebut karena kartu debit Amanda yang biasanya selalu bisa digunakan mendadak tidak berfungsi saat mereka mencoba check-in di hotel berbintang. Andra, pria yang selama ini mereka anggap bodoh dan penurut, ternyata bergerak lebih cepat dari dugaan mereka. Pria itu telah memblokir akses kartu tambahan yang dipegangnya. Dengan sisa uang tunai yang ada di dompet Bu Marta, mereka hanya mampu menyewa kamar kecil dengan kasur keras yang spraynya terasa gatal di kulit. Suara bising kendaraan dari jalan raya terdengar jelas hingga ke dalam kamar, membuat suasana hati mereka semakin buruk. Amanda membanting tas tangannya ke atas kasur dengan kesal. Wajahnya yang biasanya terawat kini terlihat kusut. Ia mengeluh panjang lebar tentang betapa sial nasibnya malam ini. Ia menyalahkan Raina yang dianggapnya sebagai penyebab semua kekacauan ini. Menurut logika Amanda yang sudah terbalik, jika saja Raina tidak pulang cepat dan tidak membesar-besarkan masalah hukuman Bintang, mereka pasti sekarang sedang tidur nyenyak di kamar ber-AC yang dingin di rumah Andra. Bu Marta duduk di tepi kasur sambil memijat kakinya yang pegal karena berlari tadi. Wajah tua itu dipenuhi guratan kemarahan dan dendam. Ia merasa harga dirinya diinjak-injak oleh menantu yang selama ini ia remehkan. Di tengah keputusasaan itu, otak licik Bu Marta mulai bekerja. Ia sadar bahwa mereka tidak bisa kembali ke rumah itu dengan cara biasa. Ancaman Raina soal polisi dan racun, meskipun menakutkan, mungkin belum tentu terbukti saat itu juga. Bu Marta merasa mereka perlu senjata untuk membalikkan keadaan. Ia menatap Amanda yang sedang sibuk memaki-maki Raina di akun media sosial pribadinya yang terkunci. Bu Marta mendapatkan ide cemerlang. Di zaman sekarang, hukum sosial lebih kejam daripada hukum pidana. Siapa yang terlihat paling menderita, dialah yang akan dibela oleh masyarakat. Bu Marta menyuruh Amanda untuk berhenti mengeluh dan segera mengambil ponselnya.
Ia memerintahkan anaknya itu untuk menyalakan kamera video. Mereka akan membuat drama. Bu Marta mulai mengacak-acak rambutnya yang sudah beruban agar terlihat lebih menyedihkan. Ia bahkan mencubit lengannya sendiri dengan keras hingga merah agar terlihat seperti bekas penganiayaan. Amanda yang paham rencana ibunya segera mengatur pencahayaan kamar yang remang-remang itu agar suasana terlihat semakin dramatis dan memilukan. Ia memosisikan kamera sedemikian rupa agar wajah ibunya terlihat tirus dan lelah. Rekaman dimulai. Bu Marta, dengan kemampuan akting yang luar biasa manipulatif, mulai menangis terseduh-seduh di depan kamera. Air matanya mengalir deras, seolah ia adalah wanita paling malang di dunia. Dengan suara serak yang dibuat-buat, Bu Marta bercerita kepada netizen bahwa ia baru saja diusir dari rumah anaknya sendiri di tengah hujan deras. Ia mengarang cerita bahwa Raina, menantunya yang berhijab itu, ternyata memiliki sifat asli yang kasar. Bu Marta menuduh Raina memukulnya dan memaksanya tidur di teras, hanya karena ia tidak sengaja menumpahkan air minum. Ia juga menambahkan bumbu fitnah bahwa Raina sering membawa laki-laki lain ke rumah saat Andra bekerja, dan Bintang adalah anak hasil perselingkuhan itu. Amanda ikut masuk dalam bingkai video. Ia memeluk ibunya sambil ikut menangis, berpura-pura menjadi adik ipar yang terzalimi. Amanda mengatakan bahwa ia mencoba membela ibunya, tetapi malah didorong oleh Raina hingga jatuh. Mereka berdua memohon simpati publik, meminta bantuan karena sekarang mereka terlantar tanpa uang dan baju ganti, diusir seperti kucing kurap oleh menantu yang kejam. Setelah merasa akting mereka cukup meyakinkan, Amanda mengunggah video tersebut ke semua platform media sosial miliknya, menandai akun-akun gosip terkenal dan komunitas warga di kota mereka. Ia memberi judul yang provokatif, tegasnya ibu kota, lebih kejam ibu tiri? Bukan. Ini kisah menantu durhaka mengusir mertua sakit-sakitan tengah malam. Efek video itu seperti bola salju yang menggelinding cepat. Dalam hitungan jam, notifikasi di ponsel Amanda meledak. Ribuan komentar bermunculan. Seperti yang mereka harapkan, netizen yang hanya melihat dari satu sisi langsung tersulut emosinya. Kolom komentar penuh dengan hujatan kasar yang ditujukan kepada Raina. Mereka mengutuk Raina, menyebutnya wanita berhati iblis yang tidak tahu diuntung. Banyak yang merasa kasihan melihat wajah tua Bu Marta yang menangis, tanpa tahu bahwa itu hanyalah air mata buaya. Akun media sosial Raina yang ditandai oleh netizen detektif dadakan mulai diserang. Foto-foto Raina bersama Bintang dan Andra dipenuhi komentar caci maki. Keesokan harinya, Raina yang sedang izin tidak masuk kerja untuk mengurus Bintang, dikejutkan oleh rentetan pesan dari teman-teman kantor dan tetangga jauh yang menanyakan kebenaran video tersebut. Raina membuka ponselnya dan seketika tangannya lemas. Ia melihat wajah mertuanya sedang memfitnahnya habis-habisan di layar. Hati Raina sakit sekali. Ia yang menjadi korban, ia yang anaknya disiksa, tapi kini seluruh dunia justru menuduhnya sebagai pelaku kejahatan. Raina membaca komentar-komentar itu dengan mata berkaca-kaca. Ada yang menyuruhnya mati, ada yang mendoakan ia mandul, bahkan ada yang mengancam akan mendatangi rumahnya untuk memberi pelajaran. Raina menangis di meja makan. Ia merasa dunia ini sangat tidak adil. Ia sudah berjuang menjadi istri dan ibu yang baik, menahan diri selama bertahun-tahun menghadapi mertua yang toksik, tapi balasan yang ia terima adalah pembunuhan karakter secara massal. Bintang yang sedang duduk mewarnai di ruang tengah menatap ibunya dengan bingung. Raina buru-buru menghapus air matanya, tidak ingin anaknya melihat ia rapuh. Namun, Andra yang baru saja keluar dari kamar setelah menelepon pengacaranya, melihat istrinya menangis. Andra menghampiri Raina, mengambil ponsel dari tangan istrinya, dan melihat video viral itu. Rahang Andra mengeras. Ia tidak menyangka ibunya bisa sejahat ini. Bukan hanya fisik Bintang yang disakiti, kini nama baik istrinya pun dihancurkan. Namun, berbeda dengan Raina yang panik, Andra justru terlihat tenang. Ketenangan yang mematikan. Andra memeluk Raina, menepuk punggung istrinya pelan. Ia berkata pada Raina untuk tidak membalas satupun komentar itu. Andra melarang Raina membuat klarifikasi tertulis yang emosional. Andra bilang biarkan mereka merasa menang sejenak. Biarkan mereka terbang tinggi dengan kebohongan mereka. Karena semakin tinggi mereka terbang, semakin sakit rasa jatuhnya nanti. Sore harinya, situasi semakin memanas. Beberapa orang yang mengaku sebagai pejuang keadilan sosial, mulai berkumpul di depan kompleks perumahan mereka, meneriakkan kata-kata kotor agar Raina keluar dan meminta maaf pada mertuanya. Satpam kompleks sampai kewalahan menahan mereka. Bu Fira, tetangga yang baik hati, datang menyelinap lewat pintu belakang rumah Raina. Wajah Bu Fira merah pada menahan marah. Ia membawa tabletnya, memperlihatkan bahwa ia juga diserang netizen karena mencoba membela Raina di kolom komentar.
Bu Vira mendesak Andra untuk segera bertindak, karena situasi sudah mulai tidak kondusif dan membahayakan keselamatan Bintang. Andra mengangguk. Ia sudah siap. Sejak pagi, ia tidak diam saja. Ia telah mengunduh semua rekaman CCTV dari kamera pengawas milik Bu Vira yang menyorot jelas ke arah teras rumahnya, juga rekaman CCTV dari kamera tersembunyi yang pernah ia pasang di ruang tamu namun sempat ia lupakan, yang ternyata merekam percakapan Bu Marta dan Amanda saat merencanakan skenario jahat mereka sebelum kabur. Andra juga sudah mengumpulkan bukti transfer ban yang menunjukkan aliran dana gila-gilaan ke rekening Amanda, membantah tuduhan bahwa mereka ditelantarkan secara ekonomi. Andra duduk di depan laptopnya. Ia masuk ke akun media sosial pribadinya yang selama ini jarang aktif. Ia menyusun sebuah utas pendek namun padat. Ia tidak menggunakan kata-kata kasar. Ia hanya menulis satu kalimat pembuka. Kebenaran tidak perlu berteriak. Ia hanya perlu ditunjukkan. Berikut adalah kejadian sebenarnya tanpa rekayasa akting. Di bawah kalimat itu, Andra melampirkan 3 buah video. Video pertama adalah rekaman CCTV penyiksaan Bintang yang dikirim Bu Vira. Video kedua adalah rekaman saat Bu Marta dan Amanda tertawa-tawa setelah menyiram Bintang dengan air kotor. Dan video ketiga adalah bukti foto buku tabungan Amanda yang berisi ratusan juta hasil curian, disandingkan dengan bukti transfer gaji Andra. Dengan satu klik tombol, kirim, Andra melepaskan bom waktu yang akan meledakkan kebohongan ibunya. Raina berdiri di belakang kursi suaminya, memegang bahu Andra erat. Mereka berdua menatap layar, menunggu badai yang sesungguhnya datang. Bukan badai untuk mereka, tapi badai untuk para benalu yang sedang bersorak-sorai di kamar hotel sempit mereka, yang tidak sadar bahwa dalam hitungan menit, hidup mereka akan berubah menjadi mimpi buruk yang abadi. Jari-jari netizen yang tadinya sibuk mengetikkan sumpah serapah di akun Raina mendadak berhenti. Hening melanda jagat maya sejenak ketika unggahan Andra mulai muncul di beranda mereka. Video CCTV yang jernih itu berbicara lebih lantang daripada 1000 kata-kata manis Bu Marta. Dalam video itu, terlihat jelas dengan mata telanjang bagaimana Bu Marta memukulkan sapu lidi ke tubuh kecil Bintang tanpa ampun. Terlihat jelas ekspresi kejam di wajah Amanda saat menyiramkan air kotor. Suara jeritan Bintang dan makian kasar, "Anak haram," dari mulut Bu Marta terdengar sangat nyata, meruntuhkan citra nenek teraniaya yang baru saja mereka bangun beberapa jam lalu. Reaksi publik berbalik arah dengan kecepatan cahaya. Jika sebelumnya mereka menghujat Raina, kini gelombang kemarahan itu berbalik menghantam Bu Marta dan Amanda dengan kekuatan 10 kali lipat. Netizen merasa ditipu mentah-mentah. Mereka merasa dipermainkan oleh air mata palsu. Kolom komentar di video klarifikasi Andra dibanjiri permintaan maaf kepada Raina dan kutukan keras untuk Bu Marta. Tagar baru mulai bermunculan dan menjadi tren nomor 1. Nenek penyihir, Save Bintang, dan tangkap benalu. Di kamar penginapan yang sempit, Amanda sedang asyik memoles kukunya sambil tersenyum puas membaca komentar-komentar jahat di akun Raina. Ia merasa menang. Ia membayangkan sebentar lagi Andra akan datang menjemput mereka, berlutut minta maaf, dan memberikan uang yang banyak agar nama baiknya pulih. Namun, senyum itu lenyap seketika saat notifikasi ponselnya berbunyi tanpa henti, kali ini dengan nada yang jauh lebih agresif. Amanda membuka salah satu notifikasi dan matanya terbelalak. Ia melihat video CCTV itu. Wajahnya memucat. Ia mengguncang tubuh ibunya yang sedang tidur-tiduran. Bu Marta bangun dengan kaget. Saat ia melihat layar ponsel Amanda, jantungnya seakan berhenti berdetak. Video kejam itu, video saat ia memukul cucunya, kini ditonton oleh jutaan orang. Komentar-komentar yang masuk begitu mengerikan. Orang-orang memanggilnya iblis tua, monster, dan penjahat. Tidak ada lagi simpati. Yang ada hanyalah kebencian murni dari masyarakat yang muak melihat kekerasan pada anak. Bu Marta gemetar hebat. Ia mencoba menghapus video drama yang ia buat tadi pagi, tapi percuma. Video itu sudah diunduh dan disebarkan ulang oleh ribuan akun lain sebagai bukti kebohongan mereka. Jejak digital tidak bisa hilang. Kepanikan melanda ruangan kecil itu. Mereka sadar mereka tidak bisa keluar kamar. Wajah mereka sudah dikenali satu negara. Amanda mencoba menelepon teman-temannya untuk meminta bantuan, tapi tidak ada satupun yang mengangkat. Bahkan teman-teman sosialitanya yang dulu sering ia traktir pakai uang Andra, kini memblokir nomornya. Mereka jijik dan takut terbawa masalah. Amanda menangis histeris, kali ini tangisan nyata karena ketakutan. Di tengah kekacauan itu, pintu kamar penginapan diketuk keras. Bu Marta dan Amanda tersentak kaget, mengira itu polisi. Namun saat pintu dibuka sedikit, yang muncul adalah Vino, pacar berondong Bu Marta. Vino masuk dengan napas terengah-engah. Ia juga sudah melihat video viral itu. Tapi Vino datang bukan untuk menolong.
Pria muda itu menatap Bu Marta dengan tatapan jijik dan panik. Ia berkata bahwa ia tidak mau terlibat dengan kasus hukum. Vino takut ikut terseret karena selama ini ia menikmati uang hasil perasan dari Andra. Bu Marta mencoba memegang tangan Vino, memohon agar Vino tidak meninggalkannya. Ia berjanji akan memberikan uang lagi setelah masalah ini selesai. Tapi Vino menepis tangan keriput itu dengan kasar. Vino bilang ia sudah muak melayani nenek-nenek bawel, hanya demi uang receh. Dengan gerakan cepat, Vino menyambar tas tangan Bu Marta yang tergeletak di meja. Di dalam tas itu ada sisa perhiasan emas yang sempat dibawa Bu Marta saat kabur dari rumah. Kalung, gelang, dan cincin berlian peninggalan almarhum suami Bu Marta yang asli. Bu Marta berteriak histeris, mencoba merebut tasnya kembali. Terjadi tarik-menarik singkat. Tapi tenaga wanita tua tentu kalah dengan tenaga laki-laki muda. Vino mendorong Bu Marta hingga jatuh terjerembab ke lantai, kepalanya membentur kaki meja. Vino lari keluar kamar membawa semua perhiasan itu, meninggalkan Bu Marta yang mengerang kesakitan dan Amanda yang hanya bisa terpaku di pojok ruangan, terlalu pengecut untuk melawan. Bu Marta menangis meraung-raung, bukan karena sakit di kepalanya, tapi karena sadar bahwa cinta yang ia banggakan ternyata palsu. Uangnya hilang, emasnya raib, dan pacarnya kabur. Karma mulai bekerja dengan sangat cepat. Sementara itu, Amanda yang stres berat tiba-tiba merasakan sakit yang luar biasa di perut bagian bawahnya. Wajahnya pucat pasi, keringat dingin bercucuran sebesar biji jagung. Ia memegangi perutnya sambil merintih. Selama ini, Amanda menyembunyikan sebuah rahasia besar dari semua orang, termasuk ibunya. Ia sedang hamil muda. Kehamilan di luar nikah hasil hubungannya dengan seorang pria kaya beristri yang menjadi penyokong gaya hidup mewahnya, sebelum pria itu mulai menjauh. Stres akibat serangan netizen dan ketakutan akan dipenjara memicu kontraksi dini pada kandungannya yang lemah. Amanda mencoba menghubungi satu-satunya harapan terakhirnya. Dengan tangan gemetar, ia menekan nomor kontak yang dinamai My Boss di ponselnya. Itu adalah nomor Pak Teguh, mantan bos di kantor lama Raina, yang juga ayah biologis dari janin yang dikandungnya. Sambungan terhubung. Amanda menangis, memohon bantuan, mengatakan bahwa ia diusir dan sedang sakit. Ia berharap Pak Teguh akan kasihan dan mengirimkan uang atau menjemputnya. Namun, jawaban dari seberang telepon begitu dingin dan kejam. Suara Pak Teguh terdengar datar. Ia berkata bahwa ia sudah tahu tentang video viral itu. Ia tidak mau nama baik dan karirnya hancur karena berhubungan dengan wanita, sakit jiwa, penyiksa anak seperti Amanda. Pak Teguh mengancam, jika Amanda berani menyebut namanya atau mengaku hamil anaknya, ia akan menuntut Amanda dengan tuduhan pemerasan dan pencemaran nama baik. Pak Teguh menegaskan bahwa ia punya pengacara hebat yang bisa membuat Amanda membusuk di penjara lebih lama. Telepon diputus sepihak. Amanda menjatuhkan ponselnya ke lantai. Layar ponsel itu retak. Sama seperti hidupnya yang kini hancur berkeping-keping. Ia menatap ibunya yang masih menangisi perhiasan yang hilang di lantai. Mereka berdua terjebak di kamar sempit itu, tanpa uang, tanpa sekutu, dan menjadi musuh publik nomor satu. Rasa lapar mulai menyerang karena mereka belum makan sejak pagi, tapi mereka tidak berani keluar untuk membeli makanan. Setiap kali ada orang lewat di lorong depan kamar, mereka gemetar ketakutan, mengira masa akan datang menghakimi mereka. Di rumahnya yang nyaman, Raina sedang menyuapi Bintang bubur hangat. Andra duduk di sampingnya, mengusap kepala Bintang dengan sayang. Ponsel Raina terus bergetar. Tapi kali ini berisi pesan-pesan dukungan dan tawaran bantuan hukum dari berbagai lembaga perlindungan anak. Raina merasa lega yang luar biasa. Beban berat yang menghimpit dadanya seharian ini terangkat sudah. Kebenaran telah menemukan jalannya. Andra memberitahu Raina bahwa polisi sudah menerima laporan resminya. Bukti CCTV dan hasil lab sisa bubuk obat terlarang yang ditemukan di kamar Bu Marta sudah cukup untuk menerbitkan surat penangkapan. Andra menatap istrinya dalam-dalam. Ia berjanji bahwa besok, tidak akan ada lagi ketakutan. Besok, mereka akan memulai hidup baru yang benar-benar bersih. Namun sebelum itu, Andra masih memiliki satu rencana terakhir. Ia tahu Amanda dan Bu Marta pasti akan mencoba mencari celah untuk kembali atau meminta belas kasihan dengan cara manipulatif lainnya. Andra ingin memastikan bahwa jalan pulang bagi mereka benar-benar tertutup selamanya. Ia akan mempertemukan mereka dengan masa lalu yang selama ini mereka sembunyikan. Dan pertemuan itu akan terjadi di tempat yang paling memalukan bagi mereka. Malam semakin larut, tapi di penginapan kumuh itu, Bu Marta dan Amanda tidak bisa memejamkan mata sedetik pun. Bayangan jeruji besi dan wajah-wajah marah netizen menghantui mereka. Mereka tidak tahu bahwa besok, penderitaan mereka baru akan memasuki babak yang lebih menyakitkan.
Sebuah undangan makan malam palsu sedang disiapkan oleh Andra, sebuah jebakan terakhir untuk memberi pelajaran tentang arti kata, keluarga, yang sesungguhnya kepada manusia-manusia yang tidak punya hati itu. Matahari pagi tidak mampu menghangatkan hati dua wanita yang meringkuk kelaparan di kamar penginapan sempit itu. Bu Marta dan Amanda terbangun dengan perut yang melilit perih. Sisa uang receh di dompet Bu Marta, bahkan tidak cukup untuk membeli 2 porsi nasi bungkus yang layak. Mereka hanya bisa membagi sepotong roti tawar sisa kemarin sore yang sudah agak keras. Wajah mereka kusam, rambut lepek, dan mata bengkak akibat menangis semalaman meratapi nasib dan perhiasan yang dicuri Vino. Harapan mereka rasanya sudah putus. Terkubur di bawah tumpukan hujatan netizen yang terus mengalir di ponsel Amanda setiap kali ia nekat menyalakan data seluler. Namun, tepat ketika jarum jam menunjuk angka 11 siang, sebuah notifikasi masuk ke ponsel Andra yang memang sengaja dibawa Amanda, ponsel lama Andra yang dulu sering dipinjam Amanda. Pesan itu datang dari nomor pribadi Andra yang baru. Mata Amanda terbelalak membacanya. Pesan itu singkat dan bernada formal. Andra mengajak mereka bertemu nanti malam di sebuah restoran mewah di pusat kota. Dalam pesan itu, Andra menulis bahwa ia ingin membicarakan masalah, pembagian harta, dan menyelesaikan kekacauan ini secara kekeluargaan agar tidak semakin viral. Andra juga menyebutkan bahwa ia akan membawa uang tunai untuk bekal mereka selama proses perceraian dengan Raina, karena Andra mengaku sudah tidak kuat dengan tekanan publik dan ingin berpisah baik-baik. Membaca pesan itu, Bu Marta langsung bangkit dari kasur seolah mendapatkan suntikan tenaga baru. Senyum liciknya kembali merekah di wajah keriputnya. Dalam pikiran sempitnya, ia yakin bahwa Andra akhirnya menyerah. Ia yakin Andra, anak angkat yang selama ini ia didik untuk patuh, tidak akan tega melihat ibunya menderita. Bu Marta menertawakan Raina yang ia anggap gagal mempertahankan pengaruhnya pada Andra. Menurut logika Bu Marta, darah, meskipun Andra anak angkat, ia merasa ikatan emosionalnya kuat, lebih kental daripada air. Andra pasti ketakutan kehilangan ibunya dan memilih membuang istri pembangkang itu. Dengan semangat menggebu, mereka berdua mulai bersiap-siap. Mereka menggunakan sisa sabun batangan kecil dari penginapan untuk mandi, berusaha membersihkan daki kemiskinan yang menempel semalam. Amanda memoles wajahnya dengan sisa-sisa kosmetik yang ada di tas, berusaha menutupi kantung matanya yang hitam. Mereka memakai baju terbaik yang tersisa di badan, mencoba mengembalikan aura nyonya besar yang sempat hilang. Rasa lapar yang tadi menyiksa kini berganti menjadi rasa tamak. Mereka membayangkan akan memesan makanan paling mahal di restoran itu sepuasnya. Malam harinya, Bu Marta dan Amanda tiba di restoran mewah yang dijanjikan. Mereka datang dengan berjalan kaki cukup jauh dari halte bus, karena tidak punya uang untuk taksi, membuat keringat kembali membasahi punggung mereka. Namun, saat melangkah masuk ke dalam restoran berpendingin udara itu, mereka langsung menegakkan kepala. Pelayan menyambut mereka dengan ramah dan mengantar ke meja VIP di sudut yang privat. Di sana, Andra dan Raina sudah duduk menunggu. Melihat kehadiran Raina, Bu Marta sempat mendengus kesal. Ia kira Andra datang sendiri. Namun, melihat Raina hanya dia menunduk sambil meremas tangannya, Bu Marta semakin yakin bahwa Raina sudah kalah. Bu Marta dan Amanda duduk dengan angkuh. Tanpa basa-basi, tanpa rasa bersalah sedikitpun atas apa yang mereka lakukan pada Bintang, mereka langsung menyambar buku menu. Dengan rakus, Amanda memesan steak daging impor kualitas terbaik, sup krim mahal, hidangan pembuka serba laut, dan minuman jus buah-buahan premium yang harganya setara uang belanja Raina seminggu. Bu Marta juga tidak mau kalah. Ia menunjuk menu-menu dengan harga tertinggi, seolah ingin membalas dendam atas kelaparannya seharian ini. Selama menunggu makanan datang, Bu Marta memulai sandiwaranya. Ia mulai menceramahi Andra dengan suara yang dibuat berwibawa. Ia mengatakan bahwa ia bersedia memaafkan Andra yang telah durhaka mengusirnya, asalkan Andra segera mengurus perceraian dengan Raina dan menyerahkan sertifikat rumah kembali ke tangannya. Bu Marta beralasan bahwa Raina adalah pembawa sial yang membuat keluarga mereka hancur. Amanda ikut menimpali sambil mengunyah roti pembuka dengan kasar, mengatakan bahwa gara-gara video Raina, ia jadi stres dan kehilangan teman-temannya. Ia menuntut ganti rugi uang tunai malam ini juga untuk membeli ponsel baru dan pindah ke apartemen yang layak. Andra hanya mendengarkan. Wajahnya tenang, datar, dan tidak terbaca. Ia sesekali mengangguk pelan, yang diartikan oleh Bu Marta sebagai tanda setuju. Raina di sebelahnya tetap diam, namun di balik meja, tangannya menggenggam erat tangan Andra, menyalurkan kekuatan. Raina tahu ini adalah babak terakhir dari kesabaran suaminya. Makanan pun datang. Meja penuh dengan hidangan lezat yang mengepul. Aroma daging panggang dan rempah-rempah memenuhi udara. Bu Marta dan Amanda makan dengan lahap, seperti orang yang tidak makan berhari-hari, yang memang kenyataannya begitu.
Mereka makan tanpa menawari Andra atau Raina, sibuk memuaskan nafsu perut mereka sendiri. Setelah piring-piring itu bersih dan perut mereka kenyang, Bu Marta bersandar puas sambil bersendawa kecil. Ia menatap Andra, menagih janji tentang uang tunai dan pembagian harta. Ia mengulurkan tangannya, meminta amplop yang ia bayangkan berisi uang jutaan rupiah. Pada saat itulah, Andra meletakkan serbetnya di meja dengan gerakan perlahan. Ia menatap mata ibunya lurus-lurus. Tatapan yang dingin dan tajam, tatapan yang belum pernah dilihat Bu Marta seumur hidupnya membesarkan anak itu. Andra mengeluarkan sebuah amplop coklat tebal dari tas kerjanya. Mata Bu Marta berbinar, mengira itu uang. Namun, saat Andra meletakkannya di meja dan menyuruh Bu Marta membukanya, senyum wanita tua itu luntur perlahan. Dengan tangan berminyak, Bu Marta membuka amplop itu. Isinya bukan uang. Isinya adalah salinan dokumen adopsi dari panti asuhan 30 tahun lalu, hasil tes DNA yang menyatakan tidak ada hubungan biologis antara Andra dan Bu Marta, serta bukti rekam medis yang menunjukkan adanya zat berbahaya dalam darah Andra yang identik dengan bubuk di kamar Bu Marta. Ruangan VIP itu mendadak hening mencekam. Andra membuka suara. Nadanya rendah tapi menusuk tulang. Ia berkata bahwa mulai detik ini, tidak ada lagi hubungan apapun di antara mereka. Andra mengatakan bahwa ia sudah tahu semuanya, tentang statusnya sebagai anak pungut yang hanya dimanfaatkan, tentang racun yang mereka taruh di makanannya, dan tentang rencana busuk mereka menguasai hartanya. Andra menegaskan bahwa ia bukan lagi mesin ATM berjalan bagi mereka. Kewajiban bakti seorang anak gugur ketika orang tua berniat mencelakai anaknya. Bu Marta gemetar memegang kertas-kertas itu. Wajahnya pucat pasi, lebih pucat dari saat Raina menggertaknya kemarin. Ia mencoba menyangkal, mencoba memanipulasi dengan air mata, mengatakan bahwa ia tetaplah ibu yang membesarkannya. Tapi Andra sudah kebal. Andra berdiri, diikuti oleh Raina. Andra merapikan jasnya lalu berkata bahwa pertemuan ini adalah perpisahan. Andra tidak akan menuntut mereka atas biaya perawatan selama ia kecil. Ia menganggap itu lunas dengan semua gaji yang sudah ia serahkan selama ini. Tapi untuk urusan hukum pidana percobaan pembunuhan dan kekerasan pada Bintang, proses akan tetap berjalan. Amanda panik. Ia melihat ke arah meja yang penuh dengan piring kotor bekas makanan mahal mereka. Ia bertanya siapa yang akan membayar semua ini. Tagihannya pasti jutaan rupiah. Dengan senyum tipis yang penuh kepuasan, Andra menjawab bahwa ia hanya akan membayar 2 gelas air mineral yang ia dan Raina minum. Selebihnya, karena mereka sudah bukan keluarga lagi dan Bu Marta selalu mengaku sebagai nyonya besar yang kaya raya, silakan bayar sendiri. Andra dan Raina berbalik badan, melangkah keluar ruangan tanpa menoleh lagi. Di belakang mereka, terdengar teriakan panik Bu Marta dan Amanda memanggil nama Andra. Pelayan restoran segera masuk membawa tagihan. Ketika pelayan menyadari bahwa Andra sudah pergi dan dua wanita itu tidak punya uang, suasana berubah kacau. Manajer restoran datang dengan wajah garang. Bu Marta dan Amanda menangis memohon, tapi pihak restoran tidak peduli. Mereka ditahan. Ponsel Amanda disita sebagai jaminan, dan mereka digiring ke dapur belakang. Malam itu berakhir tragis bagi sang nyonya besar. Bukan tidur di kasur empuk dengan perut kenyang, melainkan harus mencuci tumpukan piring kotor yang menggunung dengan tangan halus mereka, di bawah bentakan kepala koki yang galak, sementara perut mereka kembali terasa mual karena kekenyangan yang berlebihan. Keesokan harinya, berita tentang keributan di restoran mewah itu menyebar di grup-grup pesan warga kota, menambah panjang daftar aib Bu Marta dan Amanda. Setelah semalaman dipaksa bekerja mencuci piring hingga tangan mereka lecet dan keriput karena air sabun yang keras, mereka dilepaskan oleh manajer restoran dengan ancaman akan dilaporkan ke polisi jika tidak melunasi sisa utang dalam waktu 24 jam. Mereka diusir keluar lewat pintu belakang restoran saat matahari baru saja terbit, terlempar kembali ke jalanan yang dingin tanpa uang sepeser pun, tanpa ponsel, karena masih disita, dan tanpa harga diri yang tersisa. Amanda berjalan terseok-seok dengan kaki yang bengkak. Sepatu hak tingginya sudah patah satu, membuatnya pincang. Rasa sakit di perutnya semakin menjadi-jadi, ditambah rasa mual akibat kehamilannya yang semakin terasa. Amanda tahu ia tidak bisa bertahan seperti ini. Ia butuh sandaran. Satu-satunya nama yang ada di kepalanya hanyalah Pak Teguh. Meskipun kemarin pria itu menolaknya lewat telepon, Amanda yakin jika ia datang langsung dan memohon sambil memperlihatkan kondisinya yang menyedihkan, Pak Teguh pasti akan luluh. Atau setidaknya, Amanda bisa mengancam akan membuat keributan di kantornya jika tidak diberi uang. Dengan sisa tenaga, Amanda mengajak ibunya berjalan menuju gedung perkantoran tempat Pak Teguh, dan dulu Raina, bekerja. Bu Marta hanya menurut seperti kerbau dicocok hidung. Pikirannya kosong, jiwanya terguncang hebat karena jatuh miskin dalam semalam. Sesampainya di lobi gedung perkantoran yang megah,
Penampilan mereka yang seperti gelandangan langsung menarik perhatian Satpam. Namun, sebelum Satpam sempat mengusir, sebuah mobil sedan hitam mengkilap berhenti tepat di depan lobi. Amanda mengenali mobil itu. Itu mobil Pak Teguh. Harapan kembali menyala di matanya. Ia bersiap lari menerjang untuk menghadang Pak Teguh. Namun, yang keluar dari pintu penumpang bukanlah Pak Teguh, melainkan seorang wanita parubaya yang anggun, berwibawa, dengan tatapan mata setajam elang. Itu adalah Bu Reni, istri sah Pak Teguh. Di sebelahnya, turunlah Raina. Raina terlihat rapi dengan pakaian kantornya yang profesional dan hijab berwarna pastel, yang membuatnya tampak bercahaya. Raina tidak terlihat seperti korban lagi, ia terlihat sebagai pemenang. Amanda terperangah. Kenapa Raina bisa bersama istri bosnya? Ternyata, Raina lah yang mengatur pertemuan ini. Raina tahu Amanda pasti akan nekat mencari Pak Teguh. Maka Raina, yang baru saja mendapatkan promosi jabatan menggantikan posisi Pak Teguh yang dipecat oleh Dewan Direksi karena skandal korupsi dan moral, sengaja memberitahu Bu Reni tentang keberadaan wanita simpanan, suaminya yang sedang hamil. Bu Reni berjalan mendekati Amanda dengan langkah tenang namun mematikan. Amanda mundur ketakutan. Di lobi yang ramai oleh karyawan yang berangkat kerja, Bu Reni berdiri tepat di hadapan Amanda. Tanpa teriak, tanpa memaki kasar, Bu Reni berkata dengan suara lantang yang bisa didengar semua orang di sana. Ia mengucapkan selamat atas kehamilan Amanda dengan nada sarkasme yang menusuk. Bu Reni mengungkapkan bahwa ia sudah tahu Amanda adalah wanita murahan yang menjadi simpanan suaminya. Bu Reni juga memberitahu bahwa Pak Teguh sekarang sudah bukan siapa-siapa lagi. Aset-asetnya sudah dibekukan oleh Bu Reni karena perjanjian pranikah, dan Pak Teguh sendiri sedang diperiksa polisi atas kasus penggelapan dana perusahaan yang dilaporkan oleh Raina. Amanda lemas. Lututnya goyah hingga ia jatuh terduduk di lantai marmer yang dingin. Harapan terakhirnya untuk hidup enak musnah. Ayah dari bayinya bangkrut dan terancam penjara, dan sekarang ia dipermalukan di depan umum oleh istri sah. Karyawan-karyawan yang lalu lalang mulai berbisik-bisik, beberapa memotret kejadian itu. Wajah Amanda yang sudah viral sebagai penyiksa anak, kini bertambah labelnya sebagai perebut suami orang. Kehancuran reputasinya sudah sempurna. Raina maju selangkah, menatap adik iparnya yang bersimpuh di lantai. Tidak ada rasa kasihan di mata Raina, hanya ada ketegasan. Raina berkata bahwa ini adalah karma. Raina memberitahu bahwa selama ini ia tahu Amanda sering mencuri ide presentasi kerjanya dan memberikannya pada Pak Teguh demi uang, tapi Raina diam. Sekarang, semua kebusukan itu terbuka. Raina menyarankan Amanda untuk menyerahkan diri ke polisi atas kasus kekerasan pada Bintang sebelum polisi yang menjemput paksa dengan cara yang lebih tidak hormat. Sementara itu, Bu Marta yang melihat anaknya hancur, bukannya membela, malah perlahan mundur. Sifat egoisnya kembali muncul. Ia tidak mau ikut malu. Ia berpikir ia harus menyelamatkan dirinya sendiri. Bu Marta diam-diam menyelinap pergi meninggalkan Amanda yang menangis histeris di lobi. Bu Marta punya satu rencana terakhir. Ia akan kembali ke rumah Raina. Ia akan memohon pada Bintang. Ia yakin cucu kecilnya itu pasti masih sayang padanya. Anak kecil mudah ditipu, pikirnya. Sore harinya, Raina dan Andra sudah pulang ke rumah. Bintang sedang bermain di ruang tamu, tawanya mulai terdengar lagi meskipun masih ada trauma. Tiba-tiba bel pagar berbunyi. Di layar interkom, terlihat wajah Bu Marta yang memelas. Ia berakting seolah-olah kakinya pincang dan memegang dadanya seolah sesak napas. Ia berteriak-teriak lemah memanggil nama Bintang, mengatakan bahwa nenek sakit parah dan ingin bertemu cucu kesayangannya untuk terakhir kali. Ia berharap Raina atau Andra akan luluh melihat kondisi orang tua yang sekarat. Raina hampir saja merasa iba. Bagaimanapun, melihat orang tua kesakitan tetaplah mengusik nurani kemanusiaannya. Raina hendak mengambil kunci gerbang, tapi Bu Fira, tetangga sebelah yang setia memantau, tiba-tiba muncul dari balik pagar tanaman. Bu Fira berteriak melarang Raina membuka pintu. Bu Fira berlari kecil membawa ponselnya dan memutar sebuah rekaman suara dengan volume maksimal. Rekaman itu diambil oleh Bu Fira seminggu yang lalu, secara tidak sengaja, saat ia sedang menyiram tanaman di dekat tembok pembatas. Terdengar jelas suara Bu Marta sedang berbicara di telepon dengan seseorang. Isinya sangat mengerikan. Bu Marta terdengar sedang menawar harga. Ia berencana menyewakan Bintang kepada sindikat pengemis di lampu merah kota sebelah saat Raina dan Andra pergi bekerja. Bu Marta bilang Bintang punya wajah yang melas jadi pasti bisa menghasilkan banyak uang kalau disuruh mengemis. Dalam rekaman itu, Bu Marta tertawa kejam, mengatakan bahwa daripada Bintang cuma makan tidur di rumah, lebih baik jadi mesin uang. Mendengar rekaman itu, darah Raina seakan berhenti mengalir.
Tubuhnya membeku. Andra yang berdiri di belakangnya langsung berlari ke depan gerbang dengan wajah merah, padam karena amarah yang tak terbendung. Ternyata iblis di depan rumahnya ini bukan hanya ingin membunuhnya, tapi berniat menjual anaknya untuk dijadikan pengemis. Rasa iba yang tadi sempat muncul di hati Raina lenyap seketika, berganti menjadi kejijikan yang teramat sangat. Para tetangga lain yang mendengar rekaman suara itu dari pengeras suara ponsel Bu Fira, mulai keluar rumah. Wajah-wajah mereka tampak geram. Ibu-ibu kompleks yang biasanya ramah kini menatap Bu Marta dengan tatapan ingin menerkam. Bapak-bapak mulai mengepalkan tangan. Mereka mengepung Bu Marta yang kini ketakutan setengah mati di depan gerbang. Akting sakit jantungnya langsung sembuh. Ia berdiri tegak, matanya liar mencari jalan keluar, tapi ia sudah terkepung. Tidak ada jalan lari. Pengadilan jalanan oleh warga yang murka akan segera dimulai sebelum polisi tiba. Bu Marta menyadari, kali ini tamatlah riwayatnya. Langit sore yang mulai temaram, menjadi saksi bisu atas kerumunan manusia yang semakin memadat di depan gerbang rumah Raina. Suasana yang biasanya tenang di kompleks perumahan itu kini berubah riuh rendah, dipenuhi oleh aura kemarahan yang meluap-luap. Suara rekaman percakapan Bu Marta yang berniat menjual bintang kepada sindikat pengemis masih terus diputar berulang-ulang oleh Bu Fira lewat pengeras suara portabel yang entah sejak kapan ia bawa. Suara tawa jahat Bu Marta dalam rekaman itu terdengar kontras dengan wajah aslinya yang kini pucat pasi, berdiri gemetar di tengah kepungan warga. Dasar nenek lampir. Tega-teganya cucu sendiri mau dijual jadi pengemis. Teriak seorang ibu tetangga yang selama ini dikenal pendiam, sambil mengacungkan sapu lidi. Usir dia. Jangan kotori kampung kita dengan penjahat anak. Sahut bapak-bapak yang baru pulang kerja, masih mengenakan seragam pabrik, wajahnya merah menahan geram. Bu Marta mundur teratur, hingga punggungnya menabrak pagar besi yang dingin. Matanya liar mencari celah untuk kabur. Namun barikade manusia di hadapannya terlalu rapat. Tidak ada kekerasan fisik yang brutal, warga masih sadar hukum, tetapi sanksi sosial yang mereka berikan jauh lebih menyakitkan. Tatapan mata mereka penuh dengan penghinaan dan jijik. Ludah-ludah kebencian dilontarkan ke aspal tepat di dekat kaki Bu Marta. Spanduk kain putih bertuliskan cat merah, dilarang masuk bagi penyiksa anak, yang dibuat mendadak oleh pemuda Karang Taruna sudah terpasang miring di pagar rumah seberang, menjadi latar belakang yang ironis bagi kehancuran martabat Bu Marta. Raina dan Andra masih berdiri di teras, memeluk Bintang erat-erat. Raina menutup telinga Bintang agar anak itu tidak mendengar cacian kasar orang-orang, namun mata Raina menatap lurus ke arah mertuanya. Tidak ada lagi rasa kasihan. Rekaman suara itu telah membunuh sisa-sisa rasa hormat di hatinya. Andra, dengan rahang mengeras, mengeluarkan ponselnya dan menelepon polisi. Ia tahu, masa yang marah bisa bertindak di luar kendali jika tidak segera ditangani aparat. Di tengah kekacauan itu, muncul sosok Amanda yang berjalan tertatih-tatih dari arah tikungan jalan. Ia baru saja kembali dari gedung kantor Pak Teguh dengan hati hancur, berniat menyusul ibunya untuk meminta perlindungan. Namun, pemandangan yang ia lihat membuatnya membeku. Ibunya dikepung seperti maling ayam. Amanda yang panik hendak berbalik arah untuk kabur, tetapi seorang remaja masjid melihatnya. Itu anaknya. Itu si tante jahat yang nyiram air kotor. Teriak remaja itu sambil menunjuk Amanda. Perhatian warga terpecah. Sebagian massa mulai bergerak mendekati Amanda. Amanda menjerit ketakutan. Insting pengecutnya muncul. Ia mencoba berlari meski kakinya pincang dan perutnya sakit. Namun, karma bekerja dengan cara yang sangat puitis dan presisi. Saat Amanda mencoba berbalik dan berlari kencang, ujung sepatu haknya yang sudah rusak tersangkut di lubang jalan. Tubuhnya oleng, dan ia jatuh terjerembab dengan keras ke arah taman pinggir jalan. Nasib sial belum berhenti di situ. Tubuh Amanda jatuh menimpa sisa-sisa pecahan vas bunga keramik besar yang dulu pernah ia lemparkan, dan ia tuduhkan dipecahkan oleh Bintang. Pecahan keramik tajam itu menggores betisnya dalam-dalam, dan benturan keras membuat tulang kering kakinya patah seketika. Suara kertak tulang yang mengerikan terdengar, disusul jeritan melengking Amanda yang menyayat hati. Ia berguling-guling di tanah memegangi kakinya yang bengkok dengan posisi tidak wajar, darah segar mengalir deras membasahi tanah. Rasa sakit fisik yang luar biasa bercampur dengan rasa sakit di perutnya, akibat kontraksi kehamilan yang semakin hebat. Tidak lama kemudian, suara sirine mobil polisi meraung-raung memecah keributan. 2 mobil patroli berhenti di depan kerumunan. Polisi berseragam lengkap turun dengan sigap, meminta warga untuk mundur dan memberi jalan. Bu Marta yang melihat polisi datang justru merasa sedikit lega, ia berpikir polisi akan menyelamatkannya dari amuk massa. Ia berlari kecil mendekati polisi dengan wajah memelas, hendak mengadu bahwa ia dianiaya warga. Namun, harapan Bu Marta hancur seketika.
polisi itu tidak datang untuk melindunginya. Salah satu petugas mengeluarkan selembar kertas resmi dan membacakannya dengan lantang di hadapan semua orang. Saudari Marta, Anda kami tangkap atas dugaan tindak pidana kekerasan terhadap anak di bawah umur, percobaan perdagangan manusia, serta percobaan pembunuhan berencana terhadap saudara Andra menggunakan zat kimia berbahaya. Anda berhak diam, dan segala perkataan Anda bisa digunakan di pengadilan. Klik. Suara borgol besi yang dingin mengunci kedua pergelangan tangan Bu Marta. Wajah Bu Marta runtuh seketika. Ia meronta, berteriak bahwa itu fitnah, bahwa ia adalah korban. Tapi bukti hasil laboratorium tentang residu obat terlarang di makanan Andra dan di kamar Bu Marta sudah keluar siang tadi, menjadi dasar penangkapan yang kuat. Andra menyerahkan bukti-bukti itu dengan lengkap. Sementara itu, Amanda yang masih meraung kesakitan di tanah juga didatangi polisi wanita dan tim medis. Meskipun ia sedang kesakitan, prosedur hukum tetap berjalan. Polisi membacakan status tersangka kepada Amanda atas kasus penganiayaan anak yang terekam CCTV. Amanda menangis histeris, memohon ampun, memanggil-manggil nama Pak Teguh yang tidak akan pernah datang, dan memanggil ibunya yang kini sudah digiring masuk ke mobil polisi. Warga bersorak-sorai melihat pemandangan itu. Rasain lo, makanya jangan jahat sama anak kecil, teriak salah satu warga. Tepuk tangan riuh terdengar saat mobil polisi membawa Bu Marta pergi. Sementara Amanda dinaikkan ke ambulans dengan pengawalan ketat polisi, menuju rumah sakit Polri untuk diobati sebelum dijebloskan ke sel tahanan. Malam itu, kompleks perumahan Raina kembali tenang, namun ketenangan itu terasa berbeda. Udara terasa lebih bersih, seolah racun yang selama ini mengotori lingkungan mereka telah disapu bersih. Andra menutup pintu gerbang yang kini terasa kokoh. Ia berbalik menatap Raina dan Bintang yang menunggu di ambang pintu. Raina tersenyum, senyum yang lepas dan tulus. Andra berlutut, memeluk kaki istri dan anaknya. Malam ini, mereka bisa tidur nyenyak tanpa perlu mengunci pintu kamar tidur dengan rasa takut. Hantu-hantu masa lalu itu sudah pergi, dikurung di balik jeruji besi di mana mereka seharusnya berada. 2 tahun telah berlalu sejak malam penangkapan yang menggemparkan itu. Waktu berjalan dengan keadilan yang ditegakkan sesempurna mungkin. Roda nasib berputar, menempatkan setiap orang pada posisi yang pantas mereka dapatkan. Di sebuah lembaga pemasyarakatan wanita yang suram dan lembab, Bu Marta duduk termenung di pojok sel yang sempit. Tidak ada lagi sisa-sisa kemewahan di wajahnya. Rambutnya memutih sepenuhnya dan dipotong pendek asal-asalan. Tubuhnya kurus kering, kulitnya kusam penuh bercak jamur karena sanitasi yang buruk. Ia divonis 15 tahun penjara atas akumulasi kejahatannya, percobaan pembunuhan berencana dan kekerasan anak. Usianya yang tua tidak membuatnya mendapatkan belas kasihan di dalam penjara. Justru, di dalam ekosistem penjara yang keras, Bu Marta menempati kasta terendah. Para narapidana lain, bahkan pembunuh sekalipun, memiliki kode etik tidak tertulis. Mereka sangat membenci pelaku kekerasan terhadap anak. Setiap hari adalah neraka bagi Bu Marta. Jatah makan siangnya sering diludahi atau diambil paksa oleh napi senior yang berbadan besar. Saat jam istirahat di lapangan, ia sering menjadi bulan-bulanan, didorong, disandung, atau dilempari batu kerikil sambil diteriaki, "Nenek lampir." Kesehatan Bu Marta menurun drastis. Ia terserang stroke ringan 6 bulan lalu yang membuat separuh wajahnya miring dan bicaranya pelo. Namun, karena tidak ada keluarga yang menjamin biaya pengobatan tambahan dan ia dianggap napi bermasalah, ia hanya mendapat perawatan seadanya di klinik penjara. Setiap malam, Bu Marta menangis dalam diam, merindukan kasur empuk di rumah Andra, merindukan makanan hangat buatan Raina yang dulu sering ia hina. Tidak ada satupun orang yang menjenguknya. Andra benar-benar memutus hubungan total. Vino, pacar berondongnya, sudah lama menghilang dengan perhiasannya dan tak pernah tertangkap. Bu Marta sendirian, membusuk perlahan dalam penyesalan yang terlambat. Nasib Amanda tidak kalah tragisnya. Ia melahirkan bayinya di klinik penjara dengan kondisi tangan terborgol di ranjang besi. Proses persalinan yang menyakitkan itu harus ia lalui tanpa didampingi siapapun. Begitu bayi laki-lakinya lahir, petugas dari dinas sosial langsung mengambil alih hak asuh anak tersebut. Amanda hanya sempat melihat wajah anaknya sekilas sebelum bayi itu dibawa pergi. Tangisan Amanda pecah, menggema di lorong penjara, tangisan seorang ibu yang kehilangan anaknya, sebuah karma instan karena dulu ia tega menyiksa anak orang lain. Kini, Amanda mendekam di sel yang berbeda blok dengan ibunya. Kakinya yang dulu patah tidak sembuh sempurna, karena ia sering menolak terapi, membuatnya berjalan pincang permanen. Wajah cantiknya hancur. Tanpa perawatan kulit mahal dan nutrisi yang baik, Amanda terlihat 10 tahun lebih tua. Ia sering terlihat berbicara sendiri, memaki-maki tembok,
dan berhalusinasi bahwa ia masih menjadi sosialita kaya. Para sipir mengatakan Amanda mulai mengalami gangguan jiwa berat, akibat depresi pasca melahirkan, dan tekanan mental yang bertubi-tubi. Masa mudanya habis di balik jeruji, tanpa harapan, tanpa masa depan. Sementara itu, jauh dari kegelapan penjara, kehidupan Raina dan Andra bersinar terang seperti matahari pagi. Mereka telah menjual rumah lama yang penuh kenangan buruk itu, dan membeli sebuah villa asri di daerah pegunungan yang sejuk, jauh dari hiruk-pikuk kota. Rumah baru mereka memiliki halaman luas tempat Bintang bisa berlarian bebas. Andra telah menemukan kedamaian yang sesungguhnya. Setelah menelusuri dokumen adopsi, Andra berhasil menemukan orang tua kandungnya di sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Ternyata mereka adalah pasangan petani sederhana yang dulu terpaksa menyerahkan Andra ke panti asuhan, karena kemiskinan ekstrim saat bencana alam melanda desa mereka. Pertemuan kembali itu sangat mengharukan. Andra tidak marah, ia justru bersyukur menemukan akar aslinya. Orang tua kandung Andra menyambut Raina dan Bintang dengan tangis bahagia dan kasih sayang tulus, sesuatu yang tidak pernah Andra dapatkan dari Bu Marta. Kini, Bintang punya kakek dan nenek kandung yang memanjakannya dengan ubi rebus dan dongeng-dongeng rakyat yang mendidik, bukan dengan racun dan pukulan. Bintang sendiri tumbuh menjadi anak yang cerdas dan kuat. Trauma masa lalunya perlahan sembuh berkat terapi dan kasih sayang orang tuanya. Ia kini aktif mengikuti kelas bela diri pencak silat. Setiap kali latihan, Bintang selalu berkata dengan semangat, Bintang mau jadi kuat supaya bisa lindungi ibu. Nggak boleh ada yang jahatin ibu lagi. Raina sering meneteskan air mata haru melihat perkembangan putranya. Sore itu, Raina sedang duduk santai di teras belakang rumah barunya, menikmati secangkir teh hangat sambil melihat Andra dan Bintang bermain bola di halaman rumput. Angin pegunungan membelai wajahnya yang tertutup hijab lembut, membawa aroma pinus yang menyegarkan. Tiba-tiba, ia teringat pada satu kotak kardus yang belum sempat ia bongkar sejak pindahan. Di dalam kardus itu ada ponsel lamanya yang sudah lama tidak dipakai. Iseng, Raina mengambil ponsel itu dan menyalakannya. Baterainya masih tersisa sedikit. Begitu sinyal terhubung, sebuah pesan masuk. Pesan itu dikirim dari nomor yang tidak dikenal. Raina membukanya. Raina, ini Amanda. Aku pinjam HP sipir yang baik hati sebentar. Tolong kami, Raina. Ibu stroke, aku sakit-sakitan di sini. Makanan di sini keras, airnya bau. Tolong kirim uang sedikit saja buat kami beli sabun dan makanan layak. Kami mohon, kami keluarga kalian. Raina membaca pesan itu tanpa ekspresi. Dulu, mungkin hatinya akan bergetar kasihan. Tapi sekarang, ia teringat kembali pada video Bintang yang disiram air comberan. Ia teringat pada suaminya yang nyaris mati diracun. Ia teringat pada rencana mereka menjual Bintang. Dengan tenang, jari-jari Raina mengetik balasan. Keluarga? Kalian bukan keluarga. Kalian adalah masa lalu yang sudah kami kubur. Maaf, uangku hanya untuk membesarkan manusia, bukan untuk memelihara benalu. Nikmatilah hasil tanam tuai kalian. Jangan pernah hubungi kami lagi. Raina menekan tombol kirim. Setelah status pesan berubah menjadi terkirim, Raina membuka penutup belakang ponsel itu, mencabut kartu SIM-nya, lalu mematahkan kartu kecil itu menjadi dua bagian. Ia melemparkan patahan kartu itu ke tempat sampah di samping kursi teras. Sayang, ayo sini ikutan main, teriak Andra dari tengah lapangan, melambaikan tangan. Iya, ayah. Ibu sini, seru Bintang dengan pipi merah merona karena gembira. Raina tersenyum lebar. Ia meletakkan ponsel mati itu di meja, bangkit berdiri, merapikan bajunya, dan berlari kecil menghampiri dua laki-laki terpenting dalam hidupnya. Masa lalu sudah benar-benar berakhir. Di sini, di rumah ini, hanya ada kebahagiaan yang nyata. Dan Raina tahu, ia telah memenangkan perangnya.